back with us di sini. Rame-rame guys. Akhirnya keberangkat apa nih tiba-tiba rame. Ini gedung. Between the lines hadir dengan keberangkatan yang baru ya guys ya. Kalian pasti gak expect tiba-tiba rame. Kira-kira mau ngapain nih? Apa ini? Ngadain klarifikasi apa? Aduh, saya atas nama Ya jangan memancing ketawa ini. Ini belum apa-apa sih tiba-tiba udah ketahuan. Oke, nah jadi di episode kali ini kita bakal main games bersama BTL. Main game apa tuh? QQ. Nah, kita bakal main BTL atau SLH. Betul atau salah? Oke, lucu lanjut silakan. Oke, nah. Oke, nah jadi di betul atau salah alias BTL atau SLH ini aturannya adalah jadi dari host. Nah, aku sebagai host di sini bakal ngasih pertanyaan. Nah, nanti dari para pemain ini bakal react antara centang atau silang. Nah, tapi sebelum dari itu, aduh, pemainnya dikenalin dulu nggak sih? Ya, mungkin mau dengan IG juga. Oh nggak boleh. Tolong guys, ini Natra ya. Jangan guys, menyesal kalian. 08, oh dapat. 7851 nambah dikit. Nambah lagi nomornya. Oke, mungkin perkenalan mulai dari yang baju hitam dulu. Nah, itu. Oh iya. Ayo, pemain. Annyeonghaseyo. Oke, terima kasih annyeonghaseyo teman-teman Yorobun. Itu kok hilang langsung. loh. Dulu. Sebentar ya. Waduh. Nah, aman. Kenalkan teman-teman semua, nama saya Ruben. Terima kasih. Oke. Ya gitu. Kenapa? Yaronya mana Yaronya? Yaru. Lanjut. Oke, kita berpindah ke pemain dengan dombanya. Asik. Ayo, silakan bisa perkenalan diri. Siapa tuh? Dombanya siapa tuh? Mbak. Nggak bisa ngomong apa-apa, cukup tak. Halo, perkenalkan nama saya Sean dan ini Sean. Ternyata kembaran ya guys ya. Kembaran.
Oke, dan pemain yang terakhir, silakan perkenalan diri siapa namanya? Waduh. Oh yo. Mirip dengan Bilo, guys. Bila dari timur. Asik. Asik. Di barat. Oke, lanjut. Silakan perkenalan. Apa bahas? Enggak dengar. Panggil. Ya gimana ya? Ya gimana ya? Dikat aja. Udah ada. Kita ada Sini. lanjut. Kita tidak akan. Udah gitu aja. Oh, iya, halo semua, aku Grace. Oke. Nah, dan kita ditemani oleh pembicara gestar asik. Yang duduk di tahta suci. Nah, ini klarifikasi guys. Apa? Gak jadi. Apa? Icon Foundation of Faith 2, UT2. Bukan, aku tadi mau ngomong. Oh. Ini di depan pintu surga itu yang buat ganjel pintu. Kalau kata Tasya dapat saya ukur pintu nih soalnya. Pintu guys. Lanjut. Maaf guys. Dimaafin. Ya bisa spesial ini kita bener-bener rusuh. Nggak jadi pembicara. Waktunya saya resign ya jadi host ya. Hopeless deh. Wah, parah. Oke, nah seperti yang tadi kalian lihat pemain-pemainnya ada 3. Nah, jadi mereka bakal kasih pendapat dan juga reaction apakah menurut mereka ini benar atau salah nih. Wih. Dan nantinya fungsi pembicara apa? Nah, Fungsi. pembicara Ini Tuhan. Terharu aku. Oke, nah nanti pembicara bakal ngelurusin apa yang benar. Wes. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, nah daripada berlama-lama, kalian penasaran kan pertanyaannya apa? Nah, langsung aja masuk nih. Siapa nggak nih? Siapa ya? Ayo. Siapa? Siap. Oke, siap-siap kuping kalian dibuka. Nah, yang build quality-nya Ini minim. susah musik kayak gini. Tenang, saya juga. Saya juga. Kalau ulangin dia satu 2 kali perulangan soal. Diberi jawabnya dibilang kerupuk bingung sama nanti. Oke, lanjut. Oke, nah siap-siap ya guys ya kupingnya. Wes, kita langsung menuju ke pertanyaan yang pertama nih. Siap ya. Menurut kalian, apakah semua agama menyembah Tuhan yang sama? Yuk, silakan react. Ayo. Kamu harus pilih. Udah. Oke. Ayo. Iya. Wah. Wah, Ayo. wah, Ikut. Ayo, jangan ikut. Wah. wah. Gak bingung gemetar. Aduh, jauh kiri. Oke, langsung tanya aja. Ayo, alasannya apa? Gosya. Ayo. Itu malah mencet tadi, gak pernah ngomong begitu.
Ruben silang itu sih tetap gitu loh. Ayo jangan promoting ya. Jangan promoting. Enggak. Oke. Nah, kira-kira alasannya apa? Ayo, kenapa salah? Kenapa salah? Karena nggak benar. Resign na guys. Resign na guys. Buat samain Chris Sean ini. Aduh Tuhan. Gitu amat jawabannya. Ya udah, yang lain dulu, yang lain. Aduh. Gini amat. Resign aku. Ayo, mungkin yang cewek sendiri. Nah, Tanya aja bilang gitu tadi. Alasannya ya apa ya? Apa ya? Aku lupa pertanyaan tadi gimana ya kalimatnya. Hilang. Tadi jawab gimana? Tadi aku ingat sudah jawabannya. Terus pas ketawa-ketawa kayak tadi pertanyaannya apa ya? Oh, tadi menang gara-gara itu toh. Betul. Oke, siap. Kasih tahu Rick. Oke. Apa weh pertanyaannya weh? Apakah Mana nih? Kalau friend tuh 50-50 kamu. Ini sudah paling full, sudah tak pasang full. Oke, nah pertanyaannya, apakah semua agama menyembah Tuhan yang sama? Yuk. Oh, menyembah Tuhan yang sama. Aku pikir menyembah Tuhan yang benar gitu. Jawabannya. Jawabanku kan tidak kan. Karena apa ya? Beda aja gitu loh. Mungkin aku mau ngomong tuh agak sensitif. Mungkin kalau untuk toleransi, mungkin kita bahasanya boleh lah ya kayak menghargai kepercayaan orang lain. Tapi kalau untuk Tuhannya yang sama, kalau menurutku sih tidak, karena dari banyaknya jalan ya cuma ada satu jalan yang betul gitu. Nah, itu aja dulu. Oh, sih. Oke, nah. Atas nama Bapak Ruben, silakan berpendapat. Apakah pendapatnya sama? Atau mau diinterupsi? Asik. Mungkin mengecewakan. Apa? Mengecewakan jawabannya masih. Oh, sorry, kenapa sorry? Apa tadi tenggelam? Ya, mungkin mengecewakan pasti jawaban Ruben ini. Amin, puji Tuhan. Amin. Tuhan soalnya. Setelah berguru dengan Bapak Denny Susastro selama 3 tahun, saya mempelajari kok. Tadi saya tadi kan ini ya tentang apa? Tentang apakah semua agama menyembah Tuhan yang sama atau tidak? Kalau menurut diri pribadi setelah belajar dari Denny Susastro, ya itu Udah dari Tuhan gitu loh. hantu. Itu tidak. Menurut saya tidak. Menurut saya tidak, karena memang setelah diteliti dan setelah mempelajari kayak wait, mohon maaf. Nah, jadi kak, ini ya pengetahuan saya kak, setiap agama itu ternyata ada karakteristik dari Tuhan sendiri dan ternyata sifat dari Tuhan-Tuhan di tiap agama ini berbeda. Gitu. Oke. Nah, dari Bapak Sion, sudah selesai promptingnya?
Kalau dari aku juga nggak sama, nggak semua agama juga menerima Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan banyak ibarat apa ya, mereka menganggap Tuhan mereka itu, ada yang juga menganggap itu dewa, ada yang menganggap itu bentuknya pun juga macam-macam. Jadi ya tidak sama, apa yang kita sembah tidak selalu sama dengan apa yang agama lain sembah. Asik. Oke, berarti dari 3 pemain bilangnya tidak salah. Oke, bisa dibantu diluruskan oleh Bapak pembicara kita. Bisa biasa aja enggak? Loh, supaya ini perkenalannya megah, weh, kepada Bapak pembicara. Istilahnya. Ini kasih sound effect, biar kasih sound effect. Gitu ya. Karena kasihan. Oke, makasih trompetnya. Sangat kalah tuh. Oke. Ya, jadi naik gaji. jawabannya adalah tetot ya, itu tidak sama sekali ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong, untung kalau ada yang ngomong iya itu tak sidang pulangnya nanti ya. Gitu kan? Terutama Sean itu yang udah ragu tadi ya. hilang emot tadi. Muslim diterimalah. Etak mah. Lo itu di belakangnya tuh sound receipt sudah yakin gitu. Ya jadi benar ya, jawabannya benar-benar salah, sangat salah karena mereka udah punya surganya mereka sendiri yang nggak tahu itu benar atau tidak. Kita harus tetap menghormati mereka, tapi kalau kita ngomong apakah eksis atau enggak itu urusan mereka dengan agamanya mereka, karena kitabnya itu sudah beda. Gitu, itu kayak misalnya kita nanya apakah tomat itu ada, dan tomat hijau itu gimana, tomat merah, tomat kuning, tomat ungu, ya nggak tahu lah. Pokoknya kita tahunya tomat itu merah, udah gitu aja. Jadi kalau misalnya hari ini ya Kristen Katolik itu sudah berbeda, ada sedikit perbedaan jalur menuju surganya gitu loh. Ada lah purgatori lah apalah. Jadi kalau kita ngomong apakah ya kok Kristen Katolik memang satu surga ya kayak gitu. Tapi kalau di luar daripada Yesus ya Tuhan pun berkata ya, akulah jalan kebenaran dan hidup gitu kan. Nggak ada akulah jalan dan ada cabangnya, nggak ada ya. Jadi kayak cuma satu-satunya jalan. Jadi ya nggak ada jalan lain ya. Kita jadi Kristen yang kita jadi agama yang egois. Jadi cuma satu jalan, nggak ada ya harus mati, naik atau masuk surga, masuk neraka gitu ya. Kayak gitu. Kalau nggak mau ikut Tuhan mati gitu kan. Makanya Yohanes 3:16 kan dikasih syarat ya. Kalau kamu nggak percaya langsung binasa. Nah itu artinya satu way, satu jalan kayak gitu. Kalau ada di luar dari itu artinya itu sesat. Kalau ada yang mengaku lewat dia lagi berarti sesat kayak gitu ya. Itu dibilang agama yang egois, tapi ternyata ya memang egois gitu kayak gitu. Cuman yang ngomong egois itu karena ya nggak mau nerima jalannya ya kan, ya gitu ya, gengsi aja nggak mau nerima gitu kan. Ada yang gampang milih yang susah, cuak gitu kan. Nah gitu. Mantap. Kalau kata domba satu itu mantap. Oke. Kita sudah mendengar jawaban dari pembicara dan kesimpulannya adalah memang salah ya guys ya. Jadi para penonton yang jawabnya bener nih, nah kalian bisa dikoreksi ya guys, diingat salah. Siapa yang main mie gitu. Itu banget. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, tadi kan masih lumayan gampang lah ya. Kita masuk lebih advance sedikit, guys. Saya jadi ikut. Ini kemungkinan ada yang berbeda jawabannya. Yes. Mungkin nih, kalau misalnya sampai sama jawabannya semua, berarti memang satu hati. Asik. And selalu lanjut.
Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Kasih dosen nanti ini mas. Siap-siap ya. Disiapkan reaksinya. Siap-siap ya. Oke? Hai. Semua dosa sama beratnya di hadapan Tuhan. Benar atau salah? Yuk langsung react. Let's. Satu lagi. Iya. Ragu dia. Oh, berarti satu hati. Nggak ketemu emotnya. Ya, udah apa ya? Kataku bener. Sana dong. Ayo. Oke, berarti jawabannya benar semua ya. Nah, langsung aja kita tanyakan yang terakhir, kasih emot. Ayo, alasannya apa? Ayo. Jangan ikut-ikut. Ayo. Semua dosa ya dosa. Besar kecil maksudnya kayak gimana ya? Karena kita nilai dosa tuh kayak dosa yang ringan, dosa yang gempil, gampang. Ada dosa yang lebih berat gitu. Padahal ternyata dosa tuh ya dosa, teman-teman. Kayak tetap satu dosa ya tetap dosa. Mau kamu mencuri dengan yang membunuh ya sama-sama berdosa dan juga sama-sama sebenarnya tidak layak gitu untuk bersama dengan Tuhan gitu ya, gitu loh. Nanti aja biar penjelasannya lebih menjawab. Silakan yang lain. Ya kamu Chris, aku dapat jadi babi. Oh nanti keliling ya, aku yang juga lilin. Waduh. Aku ya coy. Saya nggak nyelin apa besar. Oh hey, halo. Udah tak kasih semangat pakai trompet. Oke, kalau menurut Sean gimana? Silakan, Sean. Sama kalau dosa ya besar kecil sama-sama dosanya. Mungkin kalau kita sebagai manusia ya, di dunia manusia itu ada dosa ringan, dosa berat. Tapi kalau kita ngomong standarnya Tuhan, ya Tuhan itu apa ya, tidak ada kompromi sama dosa gitu. Jadi dia nggak ada, kalau dosa sekecil apapun, sebesar apapun itu hitungannya sama, hitungannya dosa, najis. Berarti membunuh sama berbohong dosanya sama. Hitam dan putih tidak akan bisa bersatu. Asik. Asik. Oke. Nah, silakan berpendapat. Bro Ruben, gimana? Ngomong sama. Kenapa? Apa? Oh, enggak ada. Apa? Jangan ngomong sama, kecewa nanti aku. Oh. Semua dosa itu sama, betul. Karena waktu saya udah diteror sama bapak satu ini ya. Jadi saya menggunakan semua ilmu yang sudah diberikan oleh beliau. Jadi kita belajar dari namanya dosa, bahasa aslinya kan harfati. Waduh. Dan sesimpel aja, itu urusan bapak gembala nanti ya. Jadi setelah aku tahu itu kayak Tuhan tuh sangat benci dosa gitu. Jadi setiap kali kita berdosa satu aja dosa itu kita udah kayak menjauh dari Tuhan, karena setiap kali kita berdosa anggapannya kayak misalnya kita melakukan sebuah dosa gitu, itu kita pasti udah langsung jauh dari Tuhan karena Tuhan sudah jijik dengan dosa itu, begitu sih. Jadi semua dosa sama saja. Asik. Oh, nanti Harmatia tuh diajarin oleh bapak satu itu tuh. Oke. Kalau begini ceritanya kelihatannya sudah jelas lah ya kesimpulannya. Nah, bisa diluruskan, silakan. Gimana? Mah dikasih sound effect loh, jadi jawabannya adalah gitu loh. Ayo kasih. Salah ya. Aku lupa lagi pertanyaannya. Benarkah semua dosa itu sama beratnya di hadapan Tuhan? Oke, bilangin berarti. Gitu.
Jeng jeng. Woi. Gimana? Gitu loh, biar kasih biar Jose-nya nggak effort temen-temen ya. Ya langsung denger ini mah. Iya jadi bener ya, kalau ada satu kalau ya juga ada bener yang dibilang Syam bahwa kalau di dalam dunia ini banyak orang yang ngomong tujuh dosa terbesar lah. Bahkan Tuhan itu juga pernah ngomong bahwa dosa terbesar itu adalah misalnya perzinahan lah di Alkitab. Iya, karena di zaman itu gampang orang berzina. Jadi Tuhan itu banyak hal. Jadi ya sama dengan misalnya hari ini mama kita kalau di rumah mamanya Erik dan mama Ruben beda penekanan gitu kan. Kalau mamanya Erik ya paling cara bahan mulu ya kan. Jangan kerja mulu ya, gitu. Dan kalau yang lain lain lagi. Jadi maksudnya bahwa bukan berarti ketika dosa ini ditekankan ini berarti yang paling nemen enggak. Kayak gitu. Ya seperti hari ini kalau aku bilang hari ini kayak misalnya mamanya Grace gitu kan, ayo kamu jangan mobil nggak misalnya kayak gitu. Sama dengan kayak kamu lupa nyapu kamarmu kan sama-sama marah gitu ya kan, nggak ada beda besar dan kecil, sama aja sama-sama kuping merah kayak gitu. Nah sebenarnya sama kayak gitu karena ya kembali lagi bahwa ya kita nggak ada ini ya rada kesini terus ya tahun lalu ya, tapi maksudnya bahwa kita harus ngerti sendiri ya, maksudnya dosa itu kan ngomong tentang hamarti yang artinya salah satunya itu adalah melenceng dari kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya di luar dari kenapa hukuman itu ada ya, contohnya Adam dan Hawa, kenapa dia sampai benar-benar mati dan berdosa selain daripada segala makan buah itu ya, kita kan terlepas dari segala teologi, berarti kita mikir itu cuma buah gitu. Cuman Tuhan khususin aja salah satunya. Ini bahasa gampangnya. Cuma lucu juga ya, kenapa kalau orang Kristen mulai berdosa karena makan apel? Yang bukan apel, buah ya seperti ya gitu. Kalau kenapa apel, dengerin BTS sebelumnya ya. Nah, jadi yang mau makan apel itu kayak gitu. Ya kan lucu ya, kekristenan jatuh gara-gara apel. Kenapa kamu terpisah dari Tuhan karena apel? Amin sama Tuhan ini kan. Nah Tuhan benci mbak. Ya jadi benci mbak. Misalnya kayak kucing kan anjing gitu kan, anjing sendiri gitu kan. Jadi maksudnya kayak jadi maksudnya contohnya seperti itu. Jadi sama ya, bahwa semua dosa itu sama, cuman di dalam kehidupan kita harus juga hindari ada dosa-dosa yang adiktif. Contoh sumpah serapah, contoh pornografi, contoh rokok. Jadi kalau kita ngomong kamu berdosa, iya silakan tunjuk diri kita juga. Jadi dosanya sama. Jadi kalau kalian hari ini dihakimi kamu nggak layak berdoa, nggak layak kembali ke Tuhan, ya nggak ada bedanya dengan orang yang mobil lo taruh di tembok gitu kan. Bedanya dengan orang kayak gitu kan. Atau ada orang bilang baru bangun tidur tapi ngomongnya OTW kan. Itu nggak ada bedanya dengan orang kayak gitu. Kecuali dia benar-benar mulai melangkah, itu nggak dosa. Tapi kalau dia masih tiduran dan OTW, nggak bisa itu gitu, nggak ada alasan pembenarannya sama sekali tuh. Kayak gitu. Tapi maksudnya kayak gitu ya. Jadi maksudnya konsep dosa itu sama, tapi kita harus hindari ada dosa yang adiktif. Dan ya kenapa Tuhan highlight pelecehan salah satunya, atau perzinahan atau berbuat dengan seks ya, karena di situ sering terjadi kayak Sodom dan Gomora, terus pelecehan sana sini, bahkan masturbasi ada juga sama. Makanya berhubungan dengan seks ya, dengan nafsu itu Tuhan sangat wanti-wanti gitu loh. Jadi kalau itu jadi penentu awal, bahkan ada soalnya yang pendeta-pendeta pencari yang menekankan beberapa dosa. Cuman satu dosa sih nggak bisa dimaafkan, yaitu menghujat Roh Kudus. Itu pun kita nggak setelah mentah-mentah kayak gitu, itu nanti diukur di belakang. Kesempatan itu selalu tetap ada. Kata itu dihukum ketika sudah pengadilan tata putih ya di belakang gini, atau kayak gitu ketika big throne, maksudnya pengadilan besar setelah Yesus kembali gitu kan. Gitu. Jadi setelah sunyi dan lain-lain. Jadi kalau kita ngomong tentang dosa ya kalau misalnya hari ini ada dosa sedikit pun lebih besar nggak bisa dimaafin ya, berarti Yesus mati konyol. Dan sia-sia Yesus mati. Kok aku dengan Yesus di atas kok enggak kan? Nah, buat apa kalau matinya 90% coy? Yang gitu, nanggung banget udah kayak 99% silang. Kita nanggung. Kayak gitu. Oke, nah berarti kesimpulannya jawabannya, nah sama beratnya. Kesimpulan buat, keren, apresiasi. Apresiasi diri sendiri. Betul. Self
appreciate. Asik. Aku appreciate sampai Chris. Pendengar emang hari ini baik. Ya ampun, aku sudah korek kuping hari ini. Untuk dikasih tahu jauh hari. Pokoknya dibilang cicakruk. Bingung ya. Hey. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Yes. Get ready. Kupingnya ya. Bukan cari gitu enak, lebih enak, lebih bebas. Ayo, disiapkan emotnya, jangan sampai hilang. Ayo, jangan sampai hilang. Oke, get ready. Sekarang SpongeBob. Oke, nah. Siap ya. Oke. Alkitab isinya itu benar-benar tanpa kesalahan sedikit. Benar. Oh, kau mikir, Chris. Saya dikit tadi ikut dia nunggu pak tadi pak. Lebih kayak. Ayo, benar atau salah? Ayo, Kasion, kunci jawabannya. Kunci. Kunci. Oke, alasannya apa nih? Kenapa nih? Tanya dia dulu. Aku lihat tidak jelas mukanya begini dia nih. Oke. Wah, Ayo. Serius. Jangan jawab nggak salah, karena nggak salah lo ya. Di situ. Ayo, jangan prompting. Nggak. Susah juga ini kalau dipom. Menurut pendapat pribadi saya nih. Apa sih deh? Ayo, gimana nih? Apa yang ada di Alkitab itu ya adalah ilham dari Tuhan gitu. Memang yang menuliskan itu manusia gitu. Jadi ya maaf. Ya, memang yang mungkin dari cara penulisan itu manusia, human error. Nggak tahu. Mungkin nulisnya kalau ngantuk ngono seret ngono mungkin nggak pas lagi pertama kali terjadi nulisnya itu Ini mungkin. benar atau salah? Tetapi isinya itu semua dari apa yang sudah Tuhan tanamkan untuk orang yang menulis itu gitu. Jadi mungkin kadang juga translation itu bisa menjadi yang kadang bikin kayak agak ambiguity-nya kadang ada di translation juga sih. Tetapi ya selain itu nggak apa yang ada di Alkitab itu memang mutlak apa isi hati Tuhan gitu. Oke. emang gitu ya, emang. Kalian tau gak sih, Chris tuh ngeliatin tangannya, Robert ngeliatin bahunya. Dia itu kenapa dia muka gitu, cuma muka doang. Tangannya tuh udah begini. Ada apa coba deh. Gitu kan aja sih, seperti aku nulis Alkitab, kalau orang nulis Alkitab ya. Enak ya live lagi, sharing gitu ya. Enak gitu. Oke, kita berpindah ke Ruben. Nah, gimana? Kenapa jawab benar? Nah, jadi Menurut Bapak Denny lagi nih. udah mencukupi harusnya. Bukan macam apa itu? Udah, cuma baru belajar juga dari jawaban Xiaomi ya. Tapi ngeliat kayak dari Alkitab itu kan
pertanyaan kan tadi mengenai apakah Alkitab itu bener ya? Apa tadi ngomongnya? Aku lupa. Apa tadi pertanyaan? Apakah Alkitab itu bener? Kayak opini pin betul. Tapi ya oke. Jadi aku lanjut kayak yang aku pelajari kayak dari Alkitab tuh Alkitab itu kan awalnya kan dari kayak manuskripnya orang, dari pada zaman itu ditulis oleh banyak orang. Jadi kayak kenapa itu bisa dianggap bener? Oh sorry. Itu karena kayak kayak itu tuh jadi semacam, karena Alkitab tuh kayak bisa dibuktikan dari sejarah gitu, dari pendekatan sejarahnya bahwa kejadiannya tuh nyata adanya. Kayak yang aku pelajari selama ini kayak salah satunya di Perjanjian Baru mungkin tuh kayak ternyata secara sejarah itu bahkan penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu ada juga di dokumennya Roma kalau nggak salah, mengenai peristiwa penyaliban Kristus Yesus, karena itu kan berkaitan juga dengan negara Roma. Jadi ya kayak gitu sih kenapa Alkitab itu benar. Dan juga kayak bukti-bukti manuskripnya, tulisannya itu misalnya kayak satu Alkitab gitu kan ya, itu tuh di beberapa daerah itu banyak dan mendekati dan hampir sama gitu. Jadi kayak mungkin karena seperti yang Sean bilang tadi ya, ada human error gitu antara translationnya atau apa, tapi kayak inti isinya tuh mirip-mirip dan banyak ditemukan di banyak daerah gitu. Jadi karena itu kenapa Alkitab tuh bener-bener Bener. Oke. Nah, kita berpindah ke orang yang terakhir. Nah, yang terakhir. Harus muncul kau. Dey, bising man. Kalau menjiwa gue deh terus. Dey. Menurut Kak Rus apa? Menurut Kak Rus gimana? Apa lah muda nih? itu gembala Anda sendiri loh. Kenapa Jon? Oke, untung aku masih ingat soalnya. Menurutku betul, tadi kenapa aku masih sempat mikir, karena tadi aku masih mencerna ini bukunya atau isinya gitu. Kalau bukunya pasti yang kayak teman-teman bilang pasti ada human errornya lah. Kayak kayak catatan-catatan kecil di bawah Alkitab itu kan kadang yang awalnya manuskrip itu pas disalin diterjemahkan kan pasti ada human errornya, entah tulisannya itu kabur gitulah, termakan usia dan yang lain-lain. Kan ada beberapa part yang tidak bisa terbaca dengan sempurna gitulah. Nah tapi seluruhnya itu pasti mengandung benang merah yang tetap sama gitu intinya, walaupun ditulis dengan semua orang yang berbeda di zaman yang berbeda, di style yang berbeda di zaman itu, dan kebudayaannya pun juga beda-beda, tapi dia tetap bisa nyambung gitu dari awal sampai akhir. Itu kayak bukti kalau semua itu diilhamkan, diwahyukan dari Tuhan gitu. Kalau misalnya itu cuma karangan manusia, pasti manusia aja pasti bingung gitu kalau mau nyambungkan cerita. Nah ini dari negara yang berbeda, dari setiap penulis dengan latar berbeda tuh bisa ketemu untuk menulis satu rangkaian Alkitab. Itu kan kayak itu perbuatannya Tuhan lah. Kalau misalnya mereka tidak diwahyukan itu nggak bisa sempurna gitu. Jadi kenapa menurutku benar, karena di situ sih dari sekian banyaknya orang yang menulis itu pure dari Tuhan gitu, dengan cara apapun loh ya, dengan style penulisan apapun yang masih bisa diterima gitu ya. Sisanya dikembalikan. Gitu. Ini anaknya orang. Loh, biar Anda menambahin kok. Mantap. Anda kau udah jemaah gitu loh, jujur gitu loh.
sekali li ngomong. Oke, nah, bisa dijelaskan lebih lanjut. Jawabannya benar atau salah nih kalau menurut Kita nonton dulu loh, biar kasihan Jose, biar bantu Jose. Jeng, 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 Nah. jeng, 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 jeng. Wah, sih. Iya lama-lama. Oke. Ku tengok-tengok malu. Jadi gini. Ya, jadi maksudnya bahwa Alkitab itu banyak enggak yang kalau kita ngomong ya, apakah Alkitab yang disebut Alkitab itu benar-benar kayak selalu benar? Jawabannya sebenarnya ya di zaman itu banyak kitabnya ya. Jadi kalau kita ngomong sepenuhnya benar, mungkin kalau di Alkitab yang dulu ya banyak simpang siur, banyak orang masih banyak bentrok gitu loh. Kayak gitu. Karena banyak Injil-Injil yang terbit atau catatan-catatan yang terbit atau banyak anggapannya seperti surat-surat yang terbit tapi itu tidak tidak cocok gitu loh secara diuji gitu loh. Karena pada saat itu kalau kita cerita sedikit ya bahwa di zaman itu tuh susah orang-orang tuh menentukan kebenaran itu seperti apa. Jadi sehingga Tuhan pun nggak memberikan standar khusus untuk menentukan mana kitab yang benar, mana yang nggak benar gitu. Maksudnya nggak ada parameter khusus. Makanya ada beberapa kali namanya kanonisasi. Jadi kanonisasi ini mereka sampai nginep, bahkan mereka harus sampai lama di situ untuk menentukan parameter. Ya, gitu. Dimulai dari sisi orangnya kompatibel atau tidak, terus dari latar belakang orangnya, lingkar dengan Yesusnya seperti apa kalau perjanjian baru, bentrok dengan perjanjian lama enggak gitu. Bukan berarti loh dulu kan ada yang beda berarti dipaksakan benar dong, enggak. Karena terbukti ternyata bahwa ya orang bisa ngaku-ngaku di zaman itu gitu loh. Ada satu Injil Yudas pada saat itu. Injil Yudas itu ditemukan di satu tempat. Itu menggembarkan pada saat itu karena jenis kertasnya itu di tahun di zaman Yesus kayak gitu. Jadi sama dengan ya kalau nggak salah di zaman Yesus atau di Injil Matius kita lupa. Nah, orang semua gempar tapi ternyata tintanya dari di zaman yang ditemukan itu. Jadi bukan pada tinta di zaman yang sama orang-orang menulis gitu loh. Jadi maksudnya adalah bahwa pengecekan untuk sebuah ini masuk dalam Alkitab atau tidak itu sebenarnya terlalu besar karena terlalu banyak parameternya dimulai dari jenis kertasnya di zaman itu ya seperti kalian tahu kasus yang ijazah dicek gitu ya. Nah sama cara pengecekannya juga sama, dimulai dari tintanya, dimulai dari isinya, dibandingkan dengan kitab lain ya Injil Matius, Markus, Lukas gitu kan, mereka kan sama semua. Kenapa? Karena bukan kalau ada yang ngomong ya karena itu ada human error, I think bukan human error, itu memang disengaja karena di dalam nggak bisa orang menulis hal yang sama dengan objek yang sama. Jadi misalnya aku punya bola tak jatuhin gitu kan, terus kebentur kepalanya Ruben, orang sama ngomong gini, ih bola ini keras banget, akhirnya kebentuk lah kepalanya sampai berdarah lah sampai jatuh lah. Ada yang ngomong gini, ih sakno lo Ruben ku kebentuk bola udah beres kayak gitu. Ruben terus juga yang orang lain ngomong apa, Ruben kemarin kecelakaan hebat udah gitu toh gitu, tapi dia sembuh ya lukanya sampai gini loh, sampai dalam kena arterinya begini. Jadi ada sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi bukan human errornya juga benar pada saat itu disalin lah. Jadi kitab itu disalin, ditulis manual. Nah mereka juga ya benar human error tidak terbaca itu karena mereka sudah tertimbun kayak gitu ya, tertimbun lama gitu. Bukan dia tidak ya bukan ya itu adalah 1% 2% lah. Tapi bahwa benar bahwa kenapa catatan itu diterima, catatan itu masih diterima. Kenapa? Karena gini, kalau kalian lihat buku-buku di toko buku Immanuel, toko buku itu dekat kalian gitu ya. Kenapa dapat jasa catatan? Iya itu masih diterima dan dibilang valid, nggak valid. Valid banget karena gini, pada saat itu ketika dia nulis satu orang salin itu nggak mungkin persis gitu.
Gitu. Nah, mungkin persis, jadi ada fokus yang berbeda, sehingga ketika kalian kalau pernah lihat di Alkitab itu ada yang dikurung, kayak gitu. Nah, itu artinya catatan, kita tambahan catatan, kayak gitu. Dan itu nggak salah, karena memang nggak mungkin lo bisa nulis semuanya, gitu kan. Nah, pasti ada singkatnya lah, anggapannya gitu. Terus pokoknya intinya apa, kayak gitu. Nah, itu yang dikumpulkan dan itu yang masih abstrak. Nah, juga kalau kita lihat apakah itu benar atau tidak, kita harus lihat dari perjanjian lama. Semua perjanjian lama digenapi sama Yesus gitu. Makanya kalau kalian tahu di Emmaus, Yesus tuh mengutip semua. Kalau kalian baca tuh kitab-kitab Musa, menjelaskan semua, bukan sebagian. Dia menjelaskan semuanya gitu. Ya apa orang bisa hafal kitab? Kayak gitu. Jawabannya nggak bisa. Kayak gitu. Kalau memang, tapi hal yang paling jelas cuma satu, guys. Itu gini ya. Jadi sistem dalam penulisan Alkitab, dalam siap nulis Alkitab itu, siap kertas yang tulis itu nggak selalu di waktu yang bersamaan, gitu loh. Dan apa ya, istilahnya itu nggak hari itu juga ditulis gitu loh. Ya gak mungkin nanti habis tumpang tangan, bentar Yesus aku mau tulis surat dulu. Nggak mungkin dong. Gak mungkin dong. Dikutuk jadi babi ya kayak apa tadi kan. Jadi dia menulis setelah berpuluh-puluh waktu dari itu. Pertanyaan cuma satu, kok bisa ingat? Sebenarnya itu hal yang paling gampang sih. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang ngomong lagi, ada dua kitab yang nggak ditulis oleh lingkar terdekat Yesus. Gitu. Nah, ini apa cara ngerti ini? Nah, harusnya bukan yang dipertanyakan cuma satu. Banyak orang mempertanyakan apa? Dia itu nggak di lingkar Yesus gitu. Dia itu kan murid luar. Dia bukan murid dalam. Tapi harusnya kita harusnya mempertanyakan, murid luar kok tahu sedetail itu tentang Yesus gitu. Berarti ada bantuan eksternal. Dia aja belum tentu hadir di waktu itu, gitu loh. Kalau dia dengar dari murid terdekat, gak mungkin itu benar-benar detail itu. Kan kalau kita baca beberapa kitab itu detail banget, gitu loh. Iya, apa caranya? Ya karena ada sutradaranya Roh Kudus. Jadi ditutup dengan 3 ya, berarti Roh Kudus itu bisa mengilhami, bisa merasuki atau ya diwahyukan gitu, di memberikan pewahyuan gitu, memberikan satu gambaran kayak gitu loh, kayak gitu. Atau ya pengalaman pribadinya kayak gitu, pengalaman pribadinya dia gitu loh. Nah, saya kasih contoh surat itu kan melihat jemaat yang ngasih surat gitu loh, kayak gitu. Atau dari pengalaman, kalau kalian baca ya ada beberapa orang yang berpengalaman. Nah itu karena ya itu sesuai dengan firman Tuhan, sutradaranya tetap Tuhan gitu. Masih banyak pembuktian lain, nggak mari nanti. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan bonus. Oh, Ini pertanyaan bonus ini, asli, ini bonus. rasa tuh nggak enak. Siap-siap ya guys, siap-siap react-nya, siap-siap react-nya. Ayo. Apakah ulang tahunnya Kode ini 3 Desember? 1, 2, 3, ayo cepat. Ketawa lu. Iya. John, kakak cuma cair. Ayo. Ayo. Dikutuk jadi apa ya? Jadi apa enak ya? Kita tahu. Wah, yang tanda tanya. Jadi cepat kai. Oke. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke, thank you guys. Hari ini waktunya bisa main-main bareng, asik-asik bareng. Wih, mantap. Selain asik-asik kan kita dapat value dari Bapak pembicara. Wih, tepuk tangan. Ini kalian guys ya nanya ke sekali aku mau nanya ke hostnya gitu loh. Jelaskan pembuktian tentang keselamatan minimal 5 paragraf. 5 paragraf, aduh.
10 lah. Sih. Muncung. Oke. Amin, kejadian beneran. Oke, nah seperti biasa kalian jangan lupa share videonya sebanyak-banyaknya ya guys ya, supaya teman-teman kalian ini bisa ikut asik-asikan bareng dan bisa dapat something dari episode yang kita sajikan ini. Dan jangan lupa kalian yang baru pertama kali tahu The Top Revival Devil ini apa sih, kalian bisa cek di deskripsi bawah, ada link tree IG dan TikToknya kita. Itu ada report event-event. Kalau misalnya kita ada event apapun, kita semua report melalui IG dan TikTok, dan juga Telegram. Bagi kalian yang mau in touch langsung dengan kita semua di sini. Nah, Kau. kalian bisa langsung join aja Telegramnya kita. Dan juga nantikan episode berikutnya yang tentunya bakal ada banyak gebrakan baru ya guys. Oke, so sampai di sini untuk episode kali ini. Thank you guys atas waktunya semua. Kasih tepuk tangan sekali lagi. And see you on the next episode. Bye bye. Dadah guys. Ayo dadah. Lagi.